Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas sekolah saya yang berjudul Struktur dan Fungsi Pernafasan Manusia. Sistem pernafasan manusia adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernafasan dan respirasi. Respirasi itu sendiri adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang menggunakan glukosa dan oksigen untuk menghasilkan energi dan zat sisa karbon dioksida. Ada 3 macam respirasi pada tubuh manusia. Yang pertama, pernafasan dan ventilasi paru-paru. Proses ini yaitu menghirup udara atau inhalasi dan mengembuskan udara ekhalasi yang melibatkan pertukaran antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Yang kedua, respirasi eksternal, pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Yang ketiga, respirasi internal, tukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler, jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses ini, darah melepas oksigen dan mengikat karbon dioksida. Di dalam sel tubuh, oksigen digunakan untuk metabolisme tubuh. Selama proses ini dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Proses yang terjadi di dalam sel tersebut disebut dengan respirasi seluler. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia ini tersusun atas hidung, faring atau tekak, laring atau ruang suara, trakea atau tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Organ penyusun sistem pernafasan ini dapat dikelompokkan berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama yaitu secara struktural. Sistem pernafasan ini tersusun menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sistem pernafasan bagian atas yang meliputi hidung dan faring. Yang kedua, sistem pernafasan bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Dan selanjutnya yaitu secara fungsional. Sistem pernafasan ini juga tersusun 2 bagian. Yang pertama, zona penghubung, tersusun atas rangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru. Bagian ini meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsi bagian ini untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan serta menyalurkan udara menuju ke paru-paru. Yang kedua, zona respirasi, tersusun atas rangkaian jaringan di dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas yaitu alveolus. Alveolus ini juga memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung banyak kapiler darah. Fungsi bagian ini sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa organ yang menyusun sistem pernafasan. Yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan 2 lubang yang dibatasi oleh sekat hidung, saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori, silia, konka, dan selaput lendir. Rambut-rambut hidung atau silia berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Konka memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru, atau biasa disebut dengan penyesuaian usaha udara yang masuk ke tubuh dan udara yang ada di dalam paru-paru.
Selanjutnya yaitu organ faring. Faring adalah organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan ataupun minuman, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses penelanan makanan maupun minuman. Yang ketiga yaitu organ pernafasan laring. Laring biasa disebut dengan ruang suara. Ruang suara ini adalah organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis itu sendiri merupakan katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel yang berfungsi untuk menutup laring sehingga menelan makanan ataupun minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, minuman, ataupun makanan, asap, dan sebagainya yang masuk ke dalam laring, maka akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Gelombang suara yang dapat diatur untuk menghasilkan bunyi dengan cara mengatur kolom udara pada faring hingga rongga hidung dan mulut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.